Shalom. Sekali lagi shalom. Selamat datang dan selamat beribadah kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kita mau bersyukur atas kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan yang masih mampukan kita untuk kita boleh bersekutu, memuji, memuliakan nama Tuhan. Jemaat Tuhan, mari kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa di tempat duduk kita masing-masing. Kita mau Tuhan layakkan kita untuk kita boleh bersekutu, memuji, memuliakan nama Tuhan. Saat kami menyembah-Mu Tuhan, biarlah Roh-Mu bekerja di tempat ini. Saat ku memuji-Mu Tuhan, saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Sama-sama kita katakan, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Memenuhi setiap hati kita. Hadirat Kudus-Mu penuh baik-Mu.
Peduli baikku, dan ku bersungguh menyembahmu. Aku nampak banyak kemuliaan-Mu. Memenuhiku, Biarlah hadirat kudus-Mu penuhi setiap kami Tuhan. peduli baikku, dan ku bersungguh menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Aku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Biarlah hari ini kami hanya bisa melihat kemuliaan-Mu Tuhan. Kami bawa seluruh beban, kami bawa seluruh persoalan hidup ini, kami bawa pergumulan-pergumulan kami, dan kami menerima undangan Juru Selamat. Mari kepadaku, hai kamu yang letih, lesu, dan berbeban berat. Datanglah kepadaku, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Terima kasih Tuhan. Ya Allah, berkatilah kami dalam kemurahan-Mu. Biarlah wajah-Mu memandang kami dengan penuh sukacita. Utuslah kami ke segala penjuru dunia untuk memberitakan kuasa-Mu yang menyelamatkan dan memberitakan rencana-Mu yang kekal bagi segenap umat manusia. Biarlah segenap orang di atas bumi akan memuji Tuhan. Bangsa-bangsa akan bersukacita. Mereka akan bernyanyi-nyanyi dengan sukacita. Karena Engkau akan menjadi Raja mereka. Dan Engkau akan memberikan keadilan yang sejati kepada mereka. Pujilah Allah, hai dunia. Kiranya kita yang ada di tempat ini memuji Dia dan mengucap syukur kepadanya. Kami tabiskan ibadah raya kami yang kedua pada pagi siang hari ini, baik secara offline di tempat ini maupun secara online. Saudara-saudara kami yang menyaksikannya, baik di rumah masing-masing, di rumah sakit, di mana saja, di lautan, kami berkati, kami mohon kehadiran Tuhan ada pada mereka. Dan kami tabiskan ibadah raya kami hari ini di dalam nama Bapa Pencipta langit bumi dan segala isinya, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah Juru Selamat, Pengudus, Tabib, dan Raja kami yang akan datang. Jadilah ibadah kudus kami hari ini dalam urapan, dalam pimpinan, dalam penyertaan Roh Kudus. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari sebagai bentuk penghormatan kita angkat hati kita, tangan kita ke atas. Katakan kepadanya, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari para Roh Kudus, lahir dari anak darah mati, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Haleluya. Salami dulu kiri kanan, depan Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, hari ini Bapak Ibu Saudara kita boleh sehat, kita kuat. Itu karena anugerah Tuhan kita ada di sini. Dan kami menyapa juga Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah ini secara online. Ada yang sedang menyaksikan saat ini dari Rumah Sakit Sudarso. Ada juga yang menyaksikan di beberapa tempat lain yang tidak sebut, kami sebut satu persatu. Kiranya
Kehadiran Tuhan ada di tengah-tengah kita semua, baik yang di dalam ruangan ini maupun yang mengikuti secara online. Dan terima kasih, nanti Pak Andri Nugroho akan membawa menyampaikan kunjungan mereka ke Putus Sibau ya, secara singkat. Kalau disampaikan semua mungkin 1 jam tidak selesai Pak ya. Lalu nanti juga ada juara 1 lomba nyanyi Dayak. Perki nanti juga akan menyampaikan kesaksian dengan pujian ya. Jadi jangan hanya nyanyi di radang, di rumah radang, tapi nyanyi juga untuk Tuhan. Amin saudara. Ya mari dengan penuh semangat, sukacita kita memuji Tuhan hari ini. Haleluya. Sebab karena kasih Tuhan kita diperoleh keselamatan yang datang daripada Tuhan. bersama-sama membaca firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Roma
pasal 1 ayat 16 sampai yang ke-17. Kita akan membaca secara bersama-sama. Roma 1 ayat 16 sampai yang ke-17. Perikop di atas, Injil itu kekuatan Allah. Ayat yang ke-16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Terima kasih untuk kerjasama kita membaca ayat Alkitab ini. Kembali saya sapa, Shalom. Shalom. Kita mau bersorak-sorai untuk Tuhan. Sebab Roh Kudus yang tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan setiap umatnya. Amin. Coba Tuhan dipersilakan untuk berdiri. Tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Sebab hari ini adalah harinya Tuhan, harinya belenggu dosa telah dipatahkan. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah penuh umatnya dengan sukacita. Roh Kudus tercurah di tempat ini, mengurapi setiap umatnya yang datang untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Bersama-sama katakan, hari ini adalah harinya Tuhan. Belenggu dosa telah dipatahkan.
kembali. Pada saat ini kita akan mendengarkan kesaksian dari tim misi Pak Andre, dipersilahkan. Baik, ya Shalom Bapak Ibu Saudara. Ada teman-teman yang lain yang bersama-sama ke Kapuasulu. Ada, ya mari boleh maju ke depan ya. Karena saya nggak sendirian ya, ada Astoni, ada Kak Tia, ada Edi ya. Ada yang lain lagi, Pak Gideon. Nah ada. Baik. Ya Bapak Ibu Saudara, kami bersyukur ya dan bersuka cita boleh kembali dari perjalanan mission trip. Ya mission trip bersama kolaborasi Biro Misi dan gereja-gereja lokal, komisi ya. Bahkan ada kaum profesional. Kita bersyukur ada Pak Gideon yang mendengar dan ya mengambil bagian. Ya, kami sangat bersuka cita. Ya, saya pribadi ya sebagai ketua Biro Misi dalam periode ini, kami melihat ya ada aktivitas yang perlu juga kita lakukan. Ketika saya melihat kas kami di ujung periode ini, ya, ada dana yang masih di kas sekitar 17 juta. Ya, jadi saya tahu perjalanan misi ini tidak murah, ya tidak mudah. Jadi kami coba konsultasi ya, dan kami juga di Biro Misi ada memberikan beasiswa. Jadi harus ada dana setiap semester untuk mendukung adik kita mahasiswa yang kuliah dari Kapuas Hulu. Tapi saya bilang bendahara keluarin aja. Ya apa yang ada kita pakai. Ya nanti pasti Tuhan campur tangan, Tuhan buka jalan. Dan puji Tuhan Bapak Ibu Saudara ya, budget kami sekitar 16 juta, itu minimalis ya. Saya orang minimalis, jadi kalau budgeting itu biasanya sangat minimalis. Dan Tuhan pakai gereja-gereja, rekan-rekan kita yang lain. Terima kasih buat GKI Hebron Pontianak juga mendukung ya untuk memberi dana bagi pelayanan mission trip ini ya, bukan hanya dana, juga ada Kak Tia yang boleh ambil bagian ya, Edi Astoni menjadi bagian dari daya yang juga terlibat, dan doa tentunya Bapak Ibu Saudara yang terus berdoa. Perjalanan misi sepanjang 5 hari ini ya, kami bersyukur kami memulai dengan melewati malam yang pekat. Karena mengejar waktu, habis ibadah malam kami perjalanan ke Sintang, ya cukup melelahkan. Dan setelah itu kami masuk jalan yang tidak pernah ada tim ini yang pernah lewat simpang silat, karena mau shortcut ya. Jadi pengalaman baru semua, nyebrang ferry ya dan lewat jalan sawit. Kami berdoa, Tuhan berikan kami orang yang dapat menuntun, karena mereka bilang kalau nggak ada yang nuntun pasti sesat ini. Tapi Tuhan baik ya, di penyeberangan ada keluarga dari gereja sahabat kita. Oh Bapak Pendeta mau ke ini ya, Badau. Nanti ikut saya, ikut kami. Ya, jadi Tuhan menolong saudara ya. Ketika kita melangkah, Tuhan pakai siapa saja untuk buka jalan. Ya kami bersyukur bisa menyelesaikan dan melihat ya bagaimana campur tangan Tuhan dan juga ada adik-adik kita ya, teman-teman melayani anak-anak remaja, anak muda, dan beberapa mereka ada yang menyerahkan diri, Pak kami mau ke SMTK ya, ada yang ke internat, ada yang ke Sungai Rengas Pak ya, karena mereka mulai terbuka. Jadi saudara Bapak Ibu ya, kami melihat bagaimana Tuhan ada dalam pelayanan misi ini. Juga ketika ya ada yang kurang, mereka lihat, ada gereja nggak ada kursi, ya. Terus ada satu anak Tuhan bilang, saya sumbang 10, ya.
Terus yang lain dengar, digerakkan juga. Saya bantu sekian. Ya, ketika gembalanya kata perlu berapa? 20. Sekarang dapat 25 ya. Tuhan memberi lebih dari apa yang dia harapkan. Dapat speaker juga, saudara ya. Itu cara Tuhan. Ya, semua bagi kemuliaan Tuhan. Dalam mission trip ini ya, kami memakai satu tema, sebenarnya tema utama Gereja Kemah Injil, yaitu bertumbuh bersama ya, growing together sebagai tema nasional kita. Dan ada yel-yelnya juga. Ya, growing together, ya kami punya yel-yel. Boleh saya ajak Bangkit berdiri ya biar sedikit merasakan. Ya, pakai bahasa, mari Bangkit berdiri ya. Sebelum nanti kita akhiri dengan lihat video cuplikan. Yel-yelnya sederhana ya. Bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, pilih lu ya. Karena kami ini ya ada bahasa Inggris, ada versi bahasa Indonesia. Ya, growing ya, kalau saya bilang 1 2 3 growing together atau bertumbuh bersama. Ya, gerakannya sederhana. In, out ya. Jadi growing together, in, out. Ya, bisa? Ya, coba 1 2 3 growing together. Sekali lagi dong ya. 1 2 3 growing together. Pakai bahasa Indonesia sekarang ya. Bertumbuh bersama dalam keluar ya. Sederhana. 1 2 3 bertumbuh bersama. Oke, silakan duduk ya. Maksudnya kita akan bertumbuh bersama kalau kita ke atas. Minta hikmat Tuhan, pengurapan Tuhan, hati Bapa, visi Bapa, misi Tuhan. Ke dalam kita saling memperlengkapi, mengobarkan karunia-karunia kita. Saling mendoakan, saling mendukung satu sama lain sebagai jemaat Kristus. Ya, saling bergandengan tangan, yang mengangkat satu dengan yang keluar. Kita bersama-sama menjangkau jiwa-jiwa, membagi kasih Kristus. Sedikit cuplikan dari apa yang kami lakukan. Mungkin 3 menit ya. Nah, coba kita lihat. Makasih Bapak Ibu Saudara. Baik ya, kiranya Tuhan dimuliakan untuk semua pelayanan yang kita lakukan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.
Kita akan mendengarkan kesaksian dari Saudara Verki. Baik, terima kasih untuk kesempatan dan waktunya yang boleh diberikan bagi saya. Untuk saya hari ini boleh menyampaikan kesaksian pujian. Pujian ini mungkin tidak asing bagi Bapak Ibu dengarkan, tetapi pujian ini kembali mengingatkan kepada kita bahwa kita mau dibaharui oleh Tuhan, kita mau hati kita itu disentuh oleh Tuhan. Kiranya pujian ini boleh memberkati kita semua, pujian yang mengatakan, sentuh hatiku. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau
sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku, Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kepada anak-anak sekolah minggu dipersilakan untuk maju ke depan untuk menyampaikan kesaksian. Dan mendoakan untuk kelas sekolah minggu, mohon kesediaan Ibu Magda. Kita berdoa ya. Bapa di sorga, kami mengucap syukur Tuhan memberkati anak-anak ini. Mereka akan belajar bersama di kelas sekolah minggu. Tuhan urapi setiap guru yang akan melayani mereka. Kasih karunia Tuhan ada pada setiap anak-anak sehingga mereka boleh mengerti apa yang disampaikan kepada mereka. Terima kasih Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita ingin siapkan hati dan pikiran kita untuk dilawati oleh kebenaran firman Tuhan. Kita menyatakan bahwa Tuhan, kami rindu. Tuhan, kami siap. Penuhilah kami dengan roh-Mu. Biarlah lawatan Tuhan
hadir di tempat ini. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lewat-Mu. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lewat-Mu. Ku rindu Kau. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Tuhan. Jemaat Tuhan dipersilakan untuk berdiri. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lewat-Mu. Ku rindu Kau. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Tuhan. Kita menyatakan bahwa Tuhan, kami rindu lawatan Tuhan hadir di tempat ini. Tuhan, hari ini kami datang membawa hati yang haus akan Engkau. Biarlah hadirat Tuhan memenuhi setiap hati kami, Tuhan. Rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Tuhan. Rindukan Kau hadir di sini saat ini, Yesus. pernyataan dari lagu ini merupakan pernyataan juga dari hati kami masing-masing. Kami rindu lawatan Tuhan. Tuhan tidak melawati kami dengan cara-cara yang lain, tetapi dengan kuasa kebenaran firman Tuhan yang sebentar kami akan renungkan bersama.
kami akan bicarakan, kami akan pelajari apa yang Tuhan mau katakan kepada kami hari ini. Berbicara kepada kami Tuhan, kami siap mendengar dalam nama Yesus Kristus yang punya firman ini. Haleluya. Yang siap dengar firman Tuhan katakan amin. Silakan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu semua. Terima kasih untuk laporan pelayanan di Kapuas Hulu. Terima kasih juga untuk kesaksian Saudara Perki yang sudah Tuhan pakai untuk memberkati kita hari ini. Terima kasih untuk para pelayan yang melayani kita, baik musik, song leader singer dan LCD di belakang, penyambut tamu, dan kita sekalian yang hadir hari ini. Saya tahu bahwa kita ada di sini karena pertolongan Tuhan. Kita sehat, kita kuat, ada. Dan juga saudara yang melihat atau yang mengikuti kita secara online juga kami mengucapkan selamat siang. Biarlah Tuhan berkati kita hari ini. Dan kita akan bicara satu tema penting yang tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Andri dalam pelayanan misi, yaitu misi yang mengubah dunia. Ini lanjutan dari minggu yang lalu, bagaimana Roh Kudus itu dicurahkan, lalu murid-murid Yesus itu disuruh menunggu di kota Yerusalem, menunggu sampai Roh Kudus datang. Lalu kemudian Roh Kudus melengkapi mereka, tetapi tidak tinggal diam. Itulah yang mau kita bicarakan hari ini, bahwa misi yang mengubahkan dunia. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, bayangkan sebuah pesan yang begitu dahsyat ya, begitu kuat, sehingga dalam satu hari dapat mengubah 3.000 orang sekaligus. Dan memang setelah itu Roh Kudus terus bekerja oleh hamba-hamba Tuhan, misalnya Billy Graham, Benny Hinn, dan beberapa hamba Tuhan yang menggoncangkan dunia. Ada 10.000 dan 20.000 orang bertobat. Tetapi di awal mulanya di sini, ya, bagaimana cara Tuhan mengubah kehidupan dunia ini. Saudara, hari ini dunia dibanjiri dengan jutaan pesan, ya. Tiap hari kita lihat ada di notifikasi, berita, konten media sosial, podcast, video pendek dan seterusnya, YouTube dan lain-lain. Tapi saudara tahu bahwa ini kebanyakan atau namun kebanyakan hanya penghibur sementara. Ya, katakanlah kalau makan snack lah seperti itu ya. Tapi tidak pernah dia akan mengenyangkan, tidak pernah dia memberikan multi kesehatan ya kepada kehidupan kita. Oleh karena itu hari ini mari kita melihat bagaimana pada hari Pentakosta itu suatu pesan yang benar-benar mengubah kehidupan manusia, mengubah kehidupan dunia ini. Pertama kita melihat ada 3.000 orang bertobat dalam satu hari. Kisah Rasul pasal 2:41. Tapi saudara ingat, bukan karena kehebatan Petrus. Jadi jangan kita, wah ini karena Petrus, bukan saudara. Kenapa? Karena Petrus itu dia bukan seorang bukan seorang besar, dia justru nelayan ya. Tetapi murni karena kuasa Injil yang diberitakan melalui Roh Kudus. Apa rahasia kekuatan pesan Injil itu? Tadi kita baca di awal. Injil ada power of God, kuasa Allah ya. Dia semacam dinamit yang memecahkan gunung. Itu asli dari kata Injil adalah kekuatan Allah itu. Nah saudara, sekarang kita lihat bagaimana Injil bisa mengubahkan. Ya, yang pertama, Injil itu tidak akan mengubahkan kalau kita diam. Jadi Injil itu harus diberitakan. Bagaimanapun saudara punya kuasa dinamit itu,
tapi tidak pernah diledakkan ke gunung, tidak akan berguna sama sekali. Nah, saudara dikasih Tuhan, Petrus berdiri dengan berani. Kenapa dia berani? Karena Roh Kudus memberi kekuatan. Saudara ingat waktu mereka berdoa sebelum Roh Kudus dicurahkan itu. Setelah Roh Kudus dicurahkan dan dia bilang, Tuhan, mereka sedang diancam. Mereka sedang tidak dalam baik-baik saja. Karena mereka sedang diincar mau dibunuh oleh orang Yahudi. Ahli Taurat dan kekuasaan pada saat itu. Doa mereka begini. Mereka tidak doa, Tuhan bebaskan kami dari penderitaan. Lepaskan kami dari kuasa Herodes atau kuasa agama Yahudi. Tidak. Doa mereka adalah Tuhan beri keberanian kepada kami untuk memberitakan Injil. Nah, saudara hebat ya. Lalu saudara dikasih Tuhan, mereka akhirnya bicara, mereka buka suara. Mereka memberitakan Injil. Injil tidak boleh disembunyikan. Kalau dia sembunyikan, dia tidak akan ada kuasanya sama sekali. Misi dimulai ketika orang percaya membuka mulutnya. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, saya mau kasih tahu, manusia itu sebenarnya pemberani. Berani bertengkar, berani demo gitu kan. Berani nerobos apa saja, tapi penakut kalau sudah disuruh memberitakan Injil. Betul kan Pak Andri punya pengalaman. Ya walaupun dia preman besar, tapi coba suruh beritakan Injil, tidak berani dia, saudara. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, diberitakan ya. Jadi dia harus diberitakan. Seperti katakanlah ilustrasi sebuah alarm ya. Alarm kebakaran, alarm tidak dipajang hanya untuk pajangan supaya indah. Kadang-kadang orang bisa pajangkan salib. Saya beberapa kali diminta oleh ada satu yayasan, Pak, kami sudah siapkan salib besar, bagus, mau dipasangkan di Hebron katanya. Oh, saya bilang tidak usah, kami tidak perlu pajangkan salib besar, saya bilang, tapi kita tidak menginjil. Enggak Pak, ini gratis Pak, enggak usah bayar, kami akan pajang nanti lampunya. Saya bilang enggak usah, saya bilang gitu. Jadi berapa gereja dipasang itu, tapi kita enggak. Nah, karena Injil bukan pajangan, saudara. Tapi alarm bukan pajangan, tapi untuk dibunyikan. Jadi Injil tidak diberikan untuk disimpan, tetapi untuk diberitakan, itu yang pertama. Amin, saudara. Coba ngomong sama sebelah, Injil jangan kau simpan di rumah ya. Jangan disimpan di Alkitab saja, tapi untuk diberitakan. Lalu yang kedua ini Injil harus dipusatkan pada Kristus. Bukan pada aksi sosial saja. Ada orang, oh kita pergi ke sana, kita bantu orang, kita begini, tapi Injil tidak disampaikan. Jadi Injil berpusatkan pada Kristus. Yang pertama, Kristus yang disalib. Itu ayat Kisah Rasul 2 ayat 22 sampai 36 ya. Nanti tolong dibaca di situ. Kristus yang bangkit, ini beritanya Petrus kepada mereka. Kristus yang naik ke sorga. Kristus yang disalib, Kristus yang bangkit, Kristus yang naik ke surga. Ini paket lengkap dari berita yang harus kita beritakan. Oleh karena itu saudara dikasih Tuhan, fokus Injil bukan gereja ke Injil. Atau bukan gereja, bukan program, bukan hanya motivasi. Ya misalnya saya undang motivator, dia berikan motivasi kepada kita, bersemangat dia, lari kiri kanan. Motivator seperti itu ya, tapi Injil sudah seperti itu. Fokus Injil adalah Kristus. Dipusatkan pada Kristus ya. Misalnya sebuah GPS yang kehilangan tujuan, ya kenapa? Karena tujuan tidak jelas, walaupun GPS-nya itu canggih ya. Sehebat apapun teknologinya, tanpa tujuan yang benar maka dia tersesat. Sehebat sebesar apapun gereja, sehebat apapun saudara dan saya, tapi kalau meleset dari pusat ini,
dari Kristus ini, maka sia-sia. Oleh sebab itu banyak gereja di beberapa negara ditutup karena fokusnya sudah beda, bukan lagi kepada Kristus. Lalu yang terakhir, yang ketiga, nah ini penting sekali bahwa Injil itu harus diresponi, ya. Baik diresponi kita yang dengar, yang sudah percaya, ya, yang sudah memiliki Injil, maupun diresponi oleh orang yang kemana kita memberitakan Injil. Nah, kenapa mereka, Pak Andre, beberapa teman bisa pergi ke Kapuas Hulu, sedang meresponi Injil itu, ya, Injil keselamatan itu. Saudara lihat respon yang pertama. Kalau baca di ayat 37 sampai 41, Kisah Rasul pasal 2 itu, hati mereka tertusuk katanya di situ, ya. Ketika mereka dengar Injil itu, siapa yang menusuk hati? Siapa yang menggerakkan hati? Bukan Petrus. Petrus tidak pandai ngomong sebenarnya. Petrus itu ahlinya nelayan, tangkap ikan, bukan ahli bicara. Tetapi kenapa ketika mereka ngomong 11 bahasa bisa mengerti bahasa mereka? Itu karena Roh Kudus yang bekerja. Sampai mereka bertanya, apa yang harus kami buat kalau begitu? Apa yang harus kami lakukan? Mereka bertanya kepada para penginjil Petrus dan murid-murid Yesus. Lalu jawabannya sama, kamu harus bertobat, percaya Yesus Kristus, percaya kepada Injil kalau kamu mau selamat. Dan itulah sebabnya kenapa 3.000 orang bertobat saat itu. Saudara dikasih Tuhan, mendengar Injil saja tidak cukup. Kita harus meresponinya, yaitu dengan memberitakan Injilnya. Saya ulangi kata-kata ini. Mendengar Injil saja, belajar firman Tuhan saja, hadir ibadah saja, tidaklah cukup. Kita GKI Hebron ini harus meresponinya, yaitu dengan memberitakan Injilnya. Sebuah ilustrasi begini. Seorang dokter ahli konsultasi dengan pasien. Setelah dokter itu tahu persis inilah penyakitnya. Setelah dianalisa dengan alat-alat medis. Lalu dokter katakan, oke, saya sudah tahu ini penyakit kamu. Dia berikan resep. Ini resep yang terbaik, kata dokter. Karena penyakitmu ini. Silakan bawa resepnya. Saudara, namun pasien tidak meminumnya. Dia bawa pulang, saudara. Dia bawa pulang, disimpan di lemari, simpan di kulkas supaya awet. Tidak diminum. Bisa sembuh enggak? Tidak bisa. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mendengar Injil tanpa meminum resepnya atau tanpa bertobat, membeli obat tanpa minum, atau mendengar Injil tanpa sungguh-sungguh bertobat, maka dia tidak akan menghasilkan perubahan. Orang hanya, wah saya senang di Hebron, oh saya senang dengar pujian, lagunya bagus, ya. Saya senang dengar firman Tuhan, tapi tidak ada respon, maka tidak akan ada perubahan. Sebagai penutup aplikasi, ya. Mari kita ceritakan Injil kepada satu orang. Ini tugas kita hari ini, ya. Coba kasih tahu sebelah, tugas kamu hari ini, seminggu ke depan ini paling tidak satu orang dengar Injil. Amin, saudara. Dari mulut kita. Jadi mulut ini yang dibuka, ya. Berdoa agar Roh Kudus memberi keberanian. Karena seperti yang katakan tadi, orang itu pemberani, tapi kalau sudah beritakan Injil penakut. Ini fakta, saudara. Saudara tahu enggak kenapa kita takut memberitakan Injil? Karena iblis mengancam. Karena iblis tahu kalau saya beritakan Injil kepada si A bertobat, berkurang jemaatnya iblis, saudara. Itu sebabnya dia intimidasi kita, dia takut-takuti kita. Lalu yang ketiga, jadikan Kristus pusat
percakapan kita. Saudara, koreksi selama ini. Apa yang menjadi pusat pemberitaanmu di media sosial? Apa yang menjadi pusat pemberitaanmu di warung atau ketika ngobrol dengan keluarga? Apa hanya uang, bisnis yang menjadi pusat percakapan itu? Saudara bisa menilai sendiri ya, saya nggak tahu. Ketika saudara bertemu dengan orang di warung kopi, saya sering diminta, Pak besok ini ke warung kopi ini. Tapi saya dengar dulu, kira-kira mereka mau ngomong apa? Kalau hanya ngampur-ngampur bahasa Mualang, ngampur-ngampur ya enggak usahlah. Tapi kalau bermakna untuk memberitakan Injil, untuk menyelamatkan jiwa, oke saya pergi. Saya datang, saya bilang gitu. Saudara, Injil yang bisa mengubah ya kehidupan kita. Jadi intinya bahwa Injil mengubah hidup. Oleh karena itu mari kita terus penuh antusias, semangat. Ya. Jadi jangan lihat umur, sekalipun umur 70 ya. Umur 70, umur 80, semangat untuk memberitakan Injil itu tidak pernah pudar. Amin, Saudara. Ini dia. Lalu yang terakhir, introspeksi kita ya. Introspeksi hidup kita kembali. Apakah saya sudah sungguh-sungguh ada dalam Kristus, bertobat, atau Kristen KTP? Kristen KTP itu Kristen tanpa Kristus ya. Ada yang bilang Kristen tanpa pertobatan. Lalu apakah saya hanya mengetahui Injil atau sudah mempercayainya dengan sungguh? Apakah hidup saya menunjukkan perubahan? Nah, saudara, ini yang tidak bisa dibantah. Itu namanya integritas Kristen ya. Kalau dia lihat kita dulu suka pemarah, ya. Misalnya dulu penggemar narkoba, penggemar minuman keras, lalu kita tidak berubah, kita mau ngomong Injil, orang, kamu aja seperti itu, bagaimana saya mau percaya Injil? Kata istri Billy Graham begini, orang bukan tidak tertarik kepada Kristus, tetapi dia tidak tertarik melihat pengikut Kristus. Orang tertarik kepada Kristus sebenarnya, tapi mereka mual ketika melihat pengikut Kristus yang tidak sesuai dengan Injil. Oleh karena itu, saudara kekasih Tuhan, jangan hanya menjadi pendengar, tetapi marilah kita menjadi pelaku firman Tuhan. Ya, terakhir ya, seperti orang banyak bertanya kepada Petrus. Ya, kita lihat contoh lah ya. Mereka tanya begini, apa yang harus kami perbuat? Sekarang kita bisa pertanyaan yang sama hari ini. Jawabannya juga masih sama. Oleh karena itu mari kita bertanya, apa yang harus kami GKI Hebron buat? Pertama, bertobatlah, percayalah kepada Kristus, dan hiduplah untuk menjadi pemberita Injilnya. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara berdiri, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar hari ini. Dan saat ini kami mau meresponi apa yang Tuhan ingin kami lakukan. Kami tidak sekedar mendengar Injil, mendengar firman, tetapi ada satu hal yang Tuhan ingin kami lakukan, yaitu kami mengabarkan Injil. Karena Injil adalah kuasa Allah yang menyelamatkan setiap orang, baik orang Yahudi, orang Yunani, orang Indonesia, siapapun yang percaya kepada Injil. Ini adalah proyek raksasa yang Tuhan tugaskan kepada gereja Hebron, kepada kami semua hari ini. Biarlah kami dapat memberitakan, ambil bagian dalam proyek Tuhan ini. Di dalam nama Yesus yang diberkati Tuhan, katakan amin. Silakan duduk, saya mengundang
satu keluarga, tadi ada 3 keluarga di ibadah pertama. Sekarang satu keluarga saja yang akan mempersembahkan anaknya kepada Tuhan, yaitu Saudara Osmar Maden Sirait. Silakan bawa istri dan anaknya ke depan dengan Ibu Kiki Sundari. Mereka akan mempersembahkan anak mereka kepada Tuhan yang bernama Rahel Karissa Samara Sirait. Silakan ke depan. Beberapa orang majelis silakan maju untuk bersama saya mendoakan. Di depan, di atas saja Pak. Silakan Pak Darwis, Pak Andre, bukan. Ya, BPJ silakan maju ke depan ya untuk bersama mendoakan. Tapi sebelumnya saya bacakan dulu ya, Pak Sirait ke tengah dikit. Oh enggak apa-apa, di situ aja biar kelihatan ya kalau dipotong. Ya, Pak Sirait, saya bacakan dulu ayat untuk meneguhkan persembahan anak ini dari Matius 18. Ini pada waktu itu datanglah murid-muridnya kepada Yesus dan bertanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, di tengah-tengah murid-murid itu. Lalu ia berkata kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah, kerajaan surga. Jadi anak kecil itu ibaratkan dia masih polos ya, masih lugu, masih belum terlibat dalam hal-hal yang tidak baik. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan dialah yang menyambut, dan siapa yang menyambut anak seperti ini dalam namaku, dia akan menyambut aku. Jadi ketika kita menyambut, mendidik anak-anak kita, kita juga sedang menyambut Tuhan Yesus. Lalu ada peringatan dari Tuhan Yesus, tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak kecil ini yang harusnya percaya kepada Yesus, ya, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan itu batu besar ya, yang untuk mereka menggiling zaitun itu, batu kilangan itu, lebih baik batu kilangan diikat pada lehernya dan dia ditenggelamkan dari jembatan Kapuas 1 itu. Kira-kira seperti itu ya. Nah oleh karena itu Pak Sirait dan istri, saya mau bertanya, adakah Bapak dan Ibu sungguh-sungguh membawa anak ini kepada Tuhan? Sungguh ya. Yang kedua, siapkah Bapak dan Ibu mendidik ini si Rahel ya. Rahel ini supaya sejak kecilnya Rahel takut akan Tuhan. Siap ya. Yang ketiga, pertanyaan terakhir, siapkah Bapak dan Ibu menjadi contoh bagi anak ini, bagi teladan bagi dia dalam doa, dalam ibadah, dalam kata-kata di rumah, berkata-kata yang lembut, halus ya, saling mengasihi, itu menjadi teladan. Siap ya? Oke, kalau begitu Pak Sirait, Bapak gendong si Rahel ya. Hadapkan ke sini dia digendongnya. Oke, kita berdoa. Jemaat Tuhan, saya persilakan berdiri tengah sedikit ya. Saya akan mendoakan Rahel Karissa Samara Sirait. Saya mempersembahkan engkau kepada Allah di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Biarlah sejak kecil ini engkau akan dididik oleh Bapak Ibumu dalam kasih Tuhan. Engkau akan merasakan kasih sayang orang tuamu karena kasih Kristus. Engkau juga akan dididik dalam firman Tuhan, dalam kesetiaan kepada Tuhan. Selain pendidikan-pendidikan formal yang ada. Dan ketika nanti Rahel sudah dewasa, sudah besar, akan menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan juga Rahel akan dipakai Tuhan untuk menjadi alat di dalam tangan Tuhan, diberkati Tuhan, diberi kecerdasan, kepintaran, dan akan dipakai untuk memperlebar kerajaan surga
memberitakan Injil Yesus Kristus. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, aku persembahkan engkau. Haleluya. Amin. Jemaat silakan duduk. Selamat untuk Pak Sirait dan Ibu ya. Ya, ada surat persembahan anak yang diberikan ya. Oke, kita foto dulu untuk kenangan gereja. Silakan. Ya, jemaat sabar dulu sebentar ya. 1 menit saja. Oke, tepuk tangan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Selamat. Horas Pak Sirait ya. Adek Rahel, selamat ya Rahel. Ya Ibu, Tuhan berkati. Ya. Jemaat Tuhan, berkat Tuhan tak terkatakan dalam setiap kehidupan kita. Kita diberkati Tuhan setiap hari. Mari kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Senang berserah pada Yesus. Meski bergerak zaman masa, tetap Tuhan ku lindungan. Ku harus engkau batu zaman, kekal dan teguh selamanya. Engkaulah kubu yang teraman, ku berteduh senang dalamnya. Selamanya, engkaulah tubuh yang teraman, ku berteduh senang dalamnya. Senang berserah pada Yesus, pedusan di dadanya. Suaranya sentiasa menghiburkan anaknya. Oh, habis engkau batu zaman, kekal dan teduh selamanya. Engkaulah tubuh yang teraman, ku berteduh senang dalamnya. Yesus, menyambut tajam pinangnya, terang jalanku dan sentosa, terekam segenap janjinya. Ku harus engkau batu zaman, kekal dan teduh selamanya. Engkaulah tubuh yang teraman, ku berteduh senang dalamnya. Baik, kita akan berdoa bersama-sama. Tapi sebelumnya di penghujung bulan ini kita juga akan berdoa untuk saudara-saudara kita, Bapak Ibu yang berulang tahun di bulan Mei, baik ulang tahun kelahiran,
Juga yang berulang tahun pernikahan silakan maju ke depan untuk kita doakan bersama-sama. Ulang tahun Cinta Magdalena. Baik ya, sudah semua. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami datang kepadamu bersyukur buat hari yang kau beri, hari yang indah. Hari ini kami bersama-sama berkumpul di tempat ini karena anugerah Tuhan yang telah menyelamatkan kami. Juga saudara-saudara kami yang beribadah secara streaming, kami bersama-sama dipersatukan dalam kasih Kristus, dalam persekutuan kasih dan terang Kristus. Kami juga bersyukur hari ini di antara kami ada Bapak Ibu, saudara-saudara yang di bulan Mei ini Tuhan sudah tambahkan usia kelahiran mereka. Juga ada yang Tuhan tambahkan usia pernikahan mereka. Kami percaya Tuhan dengan bertambahnya usia, Tuhan menambahkan anugerah-Mu, kasih karunia-Mu bagi kehidupan mereka. Apa yang menjadi kerinduan, harapan mereka di tahun yang Tuhan tambahkan ini. Tuhan campur tangan, Tuhan buka jalan, Tuhan memberkati masa depan mereka. Tuhan memberkati rumah tangga mereka, keluarga mereka. Kami percaya Tuhan, Tuhan yang memulai sesuatu yang baik dalam kehidupan mereka, terus menyempurnakan segala sesuatu seturut rencana dan kehendak-Mu. Kami bersyukur Tuhan dalam ibadah persekutuan pada hari ini kami bersama-sama boleh berkumpul. Kami tahu Tuhan ada di tengah-tengah kami melawat kehidupan kami sekali lagi. Tapi di antara kami ada beberapa saudara yang tidak bisa bersama-sama. Mungkin karena mereka sakit. Kami berdoa Tuhan menyembuhkan, melawat. Tuhan memulihkan mereka dengan kuasa Tuhan. Mereka disembuhkan yang dalam perjalanan keluar kota. Tuhan juga beserta dengan mereka, menyertai mereka. Biarlah kasih Tuhan, damai sejahtera Tuhan juga melingkupi saudara-saudara kami yang tidak ada bersama-sama dengan kami hari ini. Kami bersyukur buat gereja-Mu Tuhan di tempat ini. Tuhan kami percaya Tuhan ada di gereja-Mu tempat ini. Tuhan yang mendirikan jemaat-Mu. Tuhan terus bekerja menyempurnakan segala sesuatu. Kami berdoa Tuhan memakai para hamba-hamba Tuhan yang Tuhan sudah tetapkan. Bapak Gembala, Ibu Gembala, Gembala 3, juga para pelayan BPJ yang akan dilantik minggu depan. Kami percaya Tuhan, semua Tuhan tolong, Tuhan yang memberikan pengurapan-Mu, hikmat Tuhan, tuntunan Tuhan. Sehingga Tuhan dalam tugas tanggung jawab pelayanan yang Tuhan percayakan kepada mereka, mereka dapat melakukan bagiannya dengan maksimal seturut dengan rencana kehendak-Mu. Kami menyerahkan ibadah-ibadah sepanjang minggu ke depan. Tuhan juga melawat kami semua. Biarlah kami semua Tuhan boleh mengalami pengalaman perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Lewat persekutuan kasih, lewat ibadah, lewat firman Tuhan. Kami boleh terus bertumbuh ke arah kepenuhan Kristus. Secara khusus besok ada kegiatan ibadah Padang Perkarya Perkawan. Tuhan juga melawat Bapak Ibu sehingga mereka boleh mengalami kasih persaudaraan dan sukacita. Kami bersyukur Tuhan juga buat gereja Kemah Injil Indonesia. Tuhan ada bagi gereja ini. Tuhan yang mendirikan gereja-Mu secara khusus di Indonesia. Tuhan memakai para pemimpin-pemimpin yang telah ditetapkan. Rencana-rencana kegiatan yang akan dilakukan Tuhan tolong.
rencana Konwil secara khusus di Kalimantan Barat, Tuhan kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan campur tangan segala persiapan beserta biaya-biaya yang diperlukan. Tuhan campur tangan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan ada bagi para pemimpin Gereja Kemah Injil Indonesia Tuhan yang sudah menetapkan Tuhan akan memberi kemampuan kepada mereka. Juga pelayanan-pelayanan yang sedang dikerjakan hari-hari ini, pelayanan misi khususnya, baik di Sumatera, di Jawa, Jawa Barat, IKN, Tuhan terus memakai utusan-utusan Injil, utusan-utusan misi untuk menghadirkan kerajaan Allah dimanapun mereka diutus. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang sedang menghadapi tantangan, Tuhan berikan jalan keluar. Juga berdoa menyerahkan misi di bangsa-bangsa. Tuhan juga memakai utusan-utusan misionaris yang sedang diutus. Terima kasih Tuhan, pemberitaan Injil, pelayanan-pelayanan misi yang dikerjakan hari-hari ini, Tuhan terus juga campur tangan. Biarlah bersama-sama kami dapat berkolaborasi untuk menghadirkan kerajaan Allah, menyelesaikan apa yang menjadi mandat bagi gereja, bagi kami semua di generasi ini. Terima kasih Tuhan buat lembaga-lembaga yang terus bekerja sampai hari ini sebagai mitra dalam pelayanan-pelayanan gereja Tuhan. Kami juga menyerahkan bangsa kami, bangsa Indonesia. Tuhan ada bagi bangsa kami. Tuhan terus menolong bangsa ini dari pemimpin pusat, presiden dan segenap jajarannya sampai ke tingkat RT RW. Tuhan terus menolong para pemimpin-pemimpin yang telah Tuhan tetapkan, memberikan hikmat, pengertian, sehingga dalam tugas tanggung jawab mereka boleh melakukan tugas dengan baik. Terima kasih Bapa di sorga, kesempatan hari ini kami boleh bersama-sama membawa syafaat kami, dan kami berdoa sebagaimana Yesus mengajar kami dalam doa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan yang kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Warta Hebron, edisi Minggu 31 Mei 2026. Selamat datang dan terima kasih sudah hadir di GKI Hebron. Kami menyambut dengan sukacita kehadiran Bapak Ibu Saudara dalam ibadah hari ini. Ibadah Padang Kebersamaan Perkarya dan Perkawan, hari Senin 1 Juni 2026. Silahkan bergabung bersama kami dalam kebersamaan ini. Untuk pendaftaran silahkan menghubungi pengurus Perkarya dan Perkawan. Kami mengundang kehadirannya dalam ibadah doa pada hari Rabu jam 7 malam. Persekutuan Kaum Perempuan, Perkawan, hari Jumat jam 4:30 sore. Persekutuan Remaja, Hebron Teens, hari Jumat jam 6 sore. Persekutuan Kaum Pria, Perkarya, hari Jumat jam 7 malam. Doa pagi, hari Sabtu jam 5 pagi. Mengundang seluruh jemaat untuk hadir berdoa bersama-sama. Ibadah dan perayaan HUT Hebronis ke-22 tahun. Hari Sabtu 6 Juni 2026 jam 6:30 malam. Mari hadir dan bersyukur bersama Hebronis. Ibadah Raya Minggu, jam 8, jam 10 pagi dan jam 7 malam. Jangan lewatkan kesempatan untuk berkumpul dalam kasih Tuhan dengan hadir beribadah di GKI Hebron Pontianak. Sekolah Minggu, Hebron Junior, hari Minggu jam 8 dan 10 pagi di lantai 2 Hebron. Pemasukan mingguan, kas gereja berjumlah Rp11.479.679, persembahan khusus berjumlah Rp3.355.000, persembahan kategorial. Rincian perpuluhan dan ucapan syukur dapat dilihat di buletin yang dibagikan secara cetak maupun file PDF di grup. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin menyerahkan iuran diakonia, silakan menghubungi seksi diakonia di meja depan. PAUD Hebron menerima pendaftaran murid baru tahun ajaran 2026-2027.
pertanyaan silahkan hubungi kami. Ayo belajar bermain bertumbuh bersama di PAUD Hebron. Jemaat yang hadir minggu ini berjumlah 457 orang. Ibadah pertama 210, ibadah kedua 247 orang. Demikian warta GKI Hebron minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Ya, kami mengundang Bapak Ibu Saudara. Warta Hebron, Kita berdiri. edisi minggu. Dan kita masih punya tugas ya, tugas misi, tugas pelayanan yang Tuhan berikan. Injil itu harus diberitakan, bukan disimpan, tapi harus disampaikan. Tetapi untuk itu kita perlu kuasa Roh Kudus. Dan mari kita minta, berikan pada kami hati yang mengasihi, untuk kami bisa memberitakan Injil-Nya. Berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang perlu mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iman seperti hatimu Yesus. Sekali lagi katakan, berikan pada kami. Berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang perlu mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iman seperti hatimu Yesus. Katakan kepadanya, Tuhan, inilah tugas kami. Tuhan, ini tugas kami. Beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan. Itu yang Yang menyenangkan hati Tuhan. dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Bapa di surga, inilah komitmen bersama kami. Kami ingin taat kepada perintah-Mu, karena hidup kami singkat di bumi ini. Umur manusia 70, kalau kuat 80. Dan selama kami ada di planet yang bernama bumi ini, kami punya tugas mulia. Seperti Bapa mengutus anaknya Yesus Kristus, begitu sangat penting sampai anak Bapa surgawi diutus bagi kami. Berarti tugas misi ini bukanlah tugas sambilan. Tugas misi ini bukan tugas kalau kami mau kami lakukan, kalau kami tidak mau kami tidak lakukan. Tetapi ini sangat urgent. Karena itu tolong kami Tuhan, biarlah kami menjadi umat Tuhan, pengikut Kristus yang aktif, produktif, dan inovatif untuk memberitakan kasih Kristus kepada dunia ini. Terima kasih Bapa. Jemaat yang dikasihi dalam Yesus Kristus, mari kita pulang hari ini. Pulang dan jadilah berkat. Maka ada janji Tuhan, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, sukacita hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Ku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku
Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali untuk mengambil sikap selanjutnya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.